Kalian beli smartphone tuh gara-gara apa? Gara-gara chipsetnya, gara-gara layarnya, gara-gara kameranya, atau gara-gara brandnya? Brand seperti Apple, Samsung, Xiaomi, atau bahkan kalian nggak tahu brandnya, tiba-tiba ada mbak-mbak SPG yang nawarin, ini loh brandnya bagus, kameranya bagus, smartphone-nya bagus, seperti Oppo. Enggak. Saya bercanda ya. Nah, di sini itu ada hal menarik di Amerika yang banyak orang, terutama para teenager di sana atau para remaja di sana yang milih sebuah smartphone itu bukan karena brand, tapi karena chat messaging application-nya. Iya, instant chat messaging-nya itu yang jadi masalah mereka memilih sebuah smartphone atau enggak, guys. Dan di sini saya akan bahas tentang hal itu. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang di Amerika sana memilih sebuah smartphone. Oke. Ya kalian pasti mikir kan, orang milih smartphone tuh ya mungkin karena brandnya, karena suka kameranya, suka fiturnya, suka ya pokoknya apa aja yang ada di dalamnya itu dari segi hardware-nya, harganya, dan value-nya. Ya kalian nggak salah sih kalau memikirkan tentang semua itu di Indonesia. Karena kita di Indonesia itu biasanya pakai chat messaging-nya ya kalau nggak WhatsApp, Line, ya Telegram, ya kan? Nah, tapi kalau di Amerika, menurut sebuah penelitian guys, ternyata di Amerika itu para remajanya itu beli smartphone iPhone ya berkisar 80% lebih guys. Jadi banyak anak-anak remaja di sana itu beli iPhone itu karena aplikasi chat messaging dari iPhone itu sendiri. Bukan dari WhatsApp dan lain-lain, enggak, tapi bawaan dari iPhone itu sendiri. Nah, kalian pasti mikir kan, nah kalau gitu iPhone berapapun nggak akan jadi masalah selama punya chat application tersebut. Ya memang itu benar guys. Jadi mereka nggak lihat gitu ya iPhone berapa, yang penting kalau itu iPhone dan masih bisa menggunakan chat apps yang paling terbaru, updatean dari iOS terbaru, bagi mereka itu udah cukup banget guys. Nah kenapa kok bisa begitu? Nah sekarang kita akan bahas akar permasalahannya. Nah di Amerika ini kalau kalian nggak tahu, Google ini lagi punya campaign tentang RCS, atau dia ingin menggabungkan seluruh chat application itu dari iPhone dan dari Android itu menjadi satu guys, tidak sendiri-sendiri seperti sekarang. Sekarang ini yang punyanya Apple itu benar-benar eksklusif banget. Jadi kalau misalnya chat kalian datangnya dari smartphone Android lain, itu bubble-nya itu akan berwarna hijau, dianggap bukan menggunakan iPhone. Tapi kalau misalnya kalian chattingnya dari device Apple atau dari iPhone, itu nanti chat bubble-nya itu akan berwarna biru guys. Iya, jadi permasalahannya ini cuman warna biru dan warna hijau. Tapi enggak semerta-merta cuman masalah warna ya guys. Memang chat application dari iPhone ini benar-benar canggih banget. Bisa menggunakan banyak banget stiker, terus fiturnya itu aneh-aneh, macem-macem, bisa melakukan banyak animasi di dalam satu grup chat atau chat antara teman gitu ya. Dan itu bener-bener banyak banget fiturnya yang nggak dipunyai oleh chat application lainnya. Apalagi kalau WhatsApp itu nggak ada ya fitur seperti itu. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa kalau di chat application-nya punyanya Apple atau iMessage ini, itu kalian kalau misalnya lagi ngetik mau membalas sesuatu, itu ada bubble yang menyatakan bahwa kalian tuh lagi ngetik sesuatu. Nah kalau nggak salah sih fitur ini juga ada di WhatsApp. Tapi ya menurut saya fitur ini itu bukan sesuatu hal yang penting gitu ya. Karena kadang kan kalau kita mau ngetik sesuatu, itu ada tulisan di atasnya kalau kalian lagi ngetik sesuatu. Tapi kalau nggak jadi ngetik dan kalian hapus, sebetulnya kan ya
itu akan hilang gitu ya. Tapi banyak orang yang menggunakan iMessage ini menganggap bahwa itu adalah fitur yang penting gitu ya. Meskipun begitu, menurut saya aplikasi iMessage ini ya gitu-gitu aja. Tujuannya cuma satu sebetulnya, untuk chat dengan banyak orang ya. Jadi menurut saya ini aplikasi sebetulnya nggak sampai penting-penting banget untuk saya, karena saya juga bisa menggunakan WhatsApp dan banyak orang di Indonesia juga berpikiran sama. Tapi kalau di luar negeri guys, ternyata menurut penelitian juga hampir 50% itu orang di sana yang di Amerika itu ternyata menggunakan aplikasi iMessage dan juga menggunakan iPhone. Oleh karena itu kalau kalian mau kontak-kontakan itu bukan melalui WhatsApp lagi, tapi melalui iMessage. Dan kalau kalian ngomong ya udahlah nanti kita chat di WhatsApp aja ya, mereka itu akan berpikiran bahwa hal itu adalah hal yang aneh banget. Nah, di sini masuklah sebuah perusahaan yang bernama Nothing. Nothing ini benar-benar menargetkan pasarnya itu di Amerika. Dia pingin benar-benar di Amerika itu bisa ngambil sebagian user entah dari Android atau dari iPhone guys. Nah, kalau dari Android sih ya mereka hanya perlu bagusin dari kameranya, hardware-nya, dan juga OS-nya lah ya. Tapi kalau bersaing dengan iPhone ini susah banget gitu loh, karena ya itu tadi ada aplikasi yang bernama iMessage. Aplikasi iMessage ini menurut saya benar-benar merupakan satu hal yang penting bagi orang sana, bagi orang Amerika untuk memilih sebuah smartphone. Oleh karena itu Nothing dengan Nothing Phone-nya ini berusaha untuk mengambil pasar dari Apple atau iPhone ini ke Nothing Phone-nya. Nah, satu cara bagi mereka untuk ngambilnya itu adalah dengan membuat sebuah aplikasi chat messaging yang nantinya akan bernama Nothing Chat, itu bisa connect dengan menggunakan Apple ID. Dan kalau kalian connect dengan menggunakan Apple ID, itu nantinya maka kalian juga bisa menggunakan fitur-fitur iMessage pada Nothing Chat tersebut. Dan kalian juga bisa berhubungan dengan orang yang menggunakan iMessage dengan sangat mudah. Jadi bubble-nya pun nanti juga akan menjadi biru guys. Dan ini merupakan salah satu aplikasi eksklusif yang dibuat oleh Nothing di Nothing Phone-nya dan tidak ada di smartphone lainnya. Karena yaitu mereka benar-benar ingin mengambil pasar dari iPhone ini di Amerika guys. Dan untuk melawannya itu, untuk mengambil pasarnya itu, maka mereka akan meluncurkan Nothing Chat ini dalam waktu dekat. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik banget buat saya guys. Nah, CEO dari Nothing ini adalah Carl Pei. Carl Pei ini dulu adalah mantan CEO dari OnePlus ya. Dia membuat Nothing Phone, lalu juga ada TWS-nya, lalu juga yang baru ini juga adalah Nothing Phone 2. Dan menurut saya strategi ini belum pernah dilakukan oleh para pesaingnya. Jadi dari Samsung, dari Oppo, dari merek lainnya yang ada di Android, bahkan Google sekalipun itu nggak pernah melakukan hal seperti ini. Dan Google pun sebetulnya ingin menggabungkan menjadi satu chat aplikasi yang global gitu ya. Tapi ya itu, sampai sekarang mereka hanya bisa menyuarakan saja. Dan Apple sih tetap nggak mau ya. Apple pinginnya tetap eksklusif gitu. Oleh karena itu adanya Nothing Chat ini nantinya yang akan rilis itu membuat saya menjadi berpikir, apakah Tim Cook ini akan diam-diam saja atau Tim Cook ini akan marah dan ngomong ke CEO-nya dari Nothing ini bahwa kalian nggak bisa melakukan hal ini, atau mereka akan melakukan tindakan preventif yang bisa deteksi apakah kalian menggunakan device dari Apple atau enggak dalam melakukan login ke Apple ID tersebut. Nothing Chat ini menurut saya juga
untuk soal privacy juga agak bahaya ya guys. Jadi kalau kalian menggunakannya nanti, kalian juga harus tahu bahwa kalian tuh sebetulnya connect ke server yang servernya ini adalah sebuah Mac mini. Dan servernya ini akan menampung banyak sekali Apple ID di sana untuk bisa connect ke iMessage guys. Nah, jadi bayanginlah ada sebuah komputer yang nampungin semua Apple ID di sana dan kalian nggak tahu apakah Apple ID ini nantinya juga akan dipakai hal-hal yang lain di sananya. Mereka sih ngomong ya, kalau hal itu tidak akan terjadi. Ini cuma untuk connect untuk sebuah server agar bisa disalurkan ke iMessage tersebut, dan juga untuk privasinya katanya juga nggak akan mengambil data dari kalian. Tapi ya siapa tahu ya guys, itu kan hanya omongan, dan omongan ini nggak bisa dipegang sampai suatu saat nanti itu benar-benar terjadi ada kebobolan di servernya. Nah, selain itu juga saya juga iseng ya, ingin tahu sebenarnya Nothing Phone ini kenapa hype banget. Dan ternyata yang sangat serunya itu adalah kalau di compare dengan iPhone 15 Pro Max, speednya ini ternyata kok hampir jauh lebih banyak menangnya di Nothing Phone 2 ini, baik membuka sebuah aplikasi dan membuka sebuah game. Dan menurut saya ini benar-benar gila banget. Apalagi Nothing Phone 2 ini cuma menggunakan Snapdragon 8 plus generasi pertama, belum 8 Gen 2. Tapi bisa mengalahkan iPhone 15 Pro Max dari segi kecepatannya. Nah, kalian juga bisa lihat dari video yang sudah saya tunjukkan nih ya. Ini ada seorang YouTuber yang bernama Nick Ackerman yang sering saya lihat untuk membandingkan sebuah smartphone dengan smartphone lainnya untuk kecepatan membuka dari aplikasi dan juga dari game. Dan di sini kalian dapat lihat ya bahwa ternyata Nothing Phone 2 ini dapat mengalahkan iPhone 15 Pro Max dalam kecepatan membuka aplikasinya. Nah, ya ini menurut saya keren banget. Strateginya dari Nothing Phone 2 ini keren banget guys. Nah, harusnya sih kita lihat saja ya guys, apakah strategi yang diambil oleh Nothing Phone 2 ini bisa menang di Amerika sana. Saya sih penasaran apa tindakan Apple selanjutnya tentang masalah ini guys. Karena kalau ini berhasil, nggak akan menutup kemungkinan ya perusahaan yang memproduksi smartphone Android lainnya itu juga ingin membuat aplikasi chat seperti ini guys. Ya mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol atau diskusi lah tentang masalah ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya ini asik banget sih. Saya jadi penasaran apakah hal ini bisa berhasil atau enggak. Karena aplikasinya ini masih belum go public. Kalau memang nanti go public dan laku keras gara-gara hal ini, kira-kira Apple akan tinggal diam atau enggak?